kita punya masalah di luar yang banyak. Salah satunya adalah Islam itu dianggap tidak baik oleh orang-orang yang berada di luar sana. Itu karena salah kita sendiri, karena salah umat Islam sendiri yang tidak memahami Islam dengan baik. Karena memahami Islam hanya dengan terpaku pada ucapan-ucapan ulama. Ya, jadi seakan-akan Islam itu bukan dibawa oleh Nabi tapi dibawa oleh ulama. Dan itu adalah, dan salah satunya ya bentuk kejumutan adalah kita harus mondok dulu sebelum kita mendakwahkan Islam, ya. Jadi kalau kita tidak mondok, kita tidak boleh mendakwahkan Islam. Yaitu kejumutan, doktrin kejumutan, yaitu sebuah kekolotan yang sangat parah itu. Ya, makanya Islam itu sangat terpuruk karena yang mendakwahkan hanya segelintir orang. Seharusnya kita semua itu berkewajiban untuk mendakwahkannya. Walaupun bukan ulama, karena ulama itu relatif. Kalau Anda sepintar apapun, kalau Anda berada di kalangan orang lain, Anda tidak dianggap ulama. Sepintar apapun, kalau Anda sebodoh apapun, kalau Anda di kalangan mereka, menjadi junjungan mereka, Anda sudah dianggap ulama. Jadi istilah ulama itu relatif. Kita tidak akan tahu kapan orang itu dianggap sebagai ulama atau bukan. Nah, karena itu saya ingin menghilangkan kejumutan itu, yaitu kekolotan dalam berpikir. Makanya saya menganjurkan untuk rajin membaca. Karena dengan baca itu kita banyak wawasan dan kita itu bisa mendakwahkan Islam. Kalau kita tidak punya wawasan yang baik, kita itu ngomongin Islam di depan orang kafir akan diketawakan. Apalagi fikih kolot, fikih yang rumit yang kita ajarkan kepada orang kafir, kita akan jadi bahan tertawaan. Kalau kita mengajarkan fikih yang rumit, padahal itu bukan ajaran Islam. Dan ajakan saya ini dan himbauan saya ini agar umat Islam itu belajar cerdas dengan banyak membaca. Itu saya menghadapi banyak sekali cemoohan, ya, banyak sekali rintangan berupa cemoohan dari umat Islam itu sendiri. Yang mereka adalah korban kejumutan, korban kekolotan berpikir. Karena kita itu hidup di zaman milenial, di zaman yang canggih, maka kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan itu. Jangan kita menggunakan cara-cara klasik yang kolot, yang itu ketinggalan zaman, dan yang membuat Islam itu terpuruk gara-gara kita itu sendiri.